Oke, di pertemuan kali ini kaitannya dengan pengantar ya, penjelasan RPS dan pengantar bahasa pemrograman. Jadi secara tidak langsung nanti semester ini kalian dapat bahasa pemrograman 2 ya, yaitu bahasa pemrograman terkait dengan bahasa C++, yang nantinya kita pelajari di mata kuliah bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman PHP ya. Siapa tadi? Ada yang bertanya? Enggak ya? Oke. Jadi ada 2 bahasa pemrograman yang akan diajarkan di semester ini. Fokusnya berbeda. Untuk yang bahasa pemrograman C++ itu ranahnya ke nanti untuk pembekalan kalian untuk mempelajari mikrokontrol, kemudian untuk perangkat keras aplikasi komputer yang kita pelajari bahasa program PHP setelah UTS nanti, itu untuk ranahnya ke mata kuliah pengantar untuk mata kuliah aplikasi komputer 2, yaitu terkait dengan pembuatan sistem informasi untuk pengelolaan peralatan kesehatan. Jadi 2 hal yang berbeda. Walaupun nanti secara konsep dasarnya hampir sama, tapi penerapan di dalam software bahasa pemrogramannya yang akan berbeda. Untuk dasarnya nanti kita sesuaikan dengan bahasa pemrogramannya masing-masing. Oke, untuk di bahasa pemrograman semester 2 ini hampir sama kayak perangkat keras ya. Ini bobotnya praktek, hanya praktek ya. Kalau yang perangkat keras kan ada teorinya. Ini praktek saja seperti menggambar teknik. Jadi teoritisnya nanti saya sampaikan waktu pas pertemuan di lab, atau mungkin nanti saya rekam dulu. Teknisnya nanti coba dilihat sambil jalan perkuliahannya ya. Bisa saya demokan untuk di kelas, atau saya buat tutornya dulu sebentar video, nanti saya upload di Siato. Oke, untuk mata kuliah dengan kode TM 3108 praktikum pemrograman komputer, itu fokus ranah CPL yang dibebankan ke mata kuliah ini supaya kalian memiliki dalam pengetahuan itu menguasai konsep teoritis dan keterampilan terkait teknologi informasi. Jadi ranahnya kekaitannya dengan teknologi informasi. Semua mengarah komputer ke situ ya. Baik itu nanti dalam untuk mengisi sisi hardware-nya maupun sisi software-nya. Untuk KU2, 3, dan 9 saya kira sama dengan mata kuliah menggambar teknik dan perangkat keras ya. Kemudian CPMK mata kuliah ini yang berbeda karena setiap mata kuliah memiliki capaian yang berbeda-beda. Ada 9 CPMK yang disematkan di mata kuliah ini. Kita nanti diharapkan 9 CPMK ini atau capaian pembelajaran mata kuliah bahasa pemrograman ini bisa kalian kalian peroleh atau kalian mampu dalam melaksanakan 9 kompetensi ini setelah nanti berakhir di semester 2 ini. Ada yang pertama menjalankan dasar tentang algoritma. Ya, ini nanti bermanfaat bagi kalian kaitannya waktu kita belajar tentang membuat karya tulis ya, atau tugas akhir nantinya yang kaitannya dengan pemrograman mikrokontrol yang menggunakan mikrokontroller harus disematkan flowchart. Ya, nanti kita pelajari bagaimana flowchart itu alurnya seperti apa. Kemudian di CPMK 2 sampai dengan CPMK 9 ini ke pembahasan program C++-nya. Ya. Mungkin untuk kaitannya dengan bahasa pemrograman lebih fleksibel. Artinya lebih fleksibel itu tidak harus kalian memiliki laptop atau PC ya. Karena sekarang yang berbasis smartphone yang berbasis Android pun banyak sekali, kalau kalian cari di Play Store sudah banyak yang menyediakan APK yang untuk sebagai tempat coding dan compilernya, atau untuk dasar kalian memakai untuk latihan C++ ya. Banyak sekali itu. Baik dari ada juga yang tutor. Tutor itu
menjelaskan ya kayak kuliah kalian ya. Kuliah sampai nanti mendapatkan sertifikat ada juga itu. Ini biasanya berbayar. Ya, biar berbayar. Tapi konsekuensinya biasanya untuk sertifikat yang online itu ada juga yang langsung bisa kalian pakai dalam nantinya melampirkan untuk kurikulum vitae kalian dalam nanti mendaftar ya. Kalau di dunia IT ya, tapi kalau kalian di bidang elektronik mungkin nanti kalau kalian dapatkan sertifikat yang oleh seperti itu bisa kalian tambahi untuk surat pendampingan ijazah ya. Surat pendamping ijazah. Oke. Dari bagaimana tipe dasar operator dan ekspresi sampai dengan kita belajar input output, kemudian statement pengendalian perulangan, kemudian array, ada operator pointer, ada prosedur atau fungsi, dan exception atau penanganan error. Jadi yang nanti diharapkan kita pelajari dalam satu semester ini kaitannya dengan bahasa C++. Untuk materinya ada 10. Nanti kaitannya dengan flowchart, satu bahasan tersendiri. Kemudian dari bahasa C sampai dengan penanganan error, ini yang kita pelajari menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan program bulan ya, bulan plus atau dev juga bisa. Atau pakai turbo C juga bisa. Ya. Nanti ada 9 materi yang nanti akan kita bahas. Jadi mulai 2 dan 10 ini menggunakan aplikasi bahasa program. Ya. Untuk yang sebelum referensi bisa kalian tambahkan selain nanti untuk perkuliahan kalau bagi teman-teman yang ingin berminat memperdalam bahasa C++ ini bisa dari beberapa referensi. Ini ada 4 referensi yang bisa kalian. Selain itu juga bisa juga yang lain ya. Karena sumber sekarang bahasa pemrograman itu kalau kalian cari di search engine Google itu banyak sekali yang menyediakan dari pembahasan dasar sampai akhir ya. Yang mempermudah bagi kita ya dalam mempelajari bahasa pemrograman. Oke, distribusi atau pembagian pertemuannya. Nanti pertemuan 1 ini lebih fokus ke RPS dan dasar-dasar algoritma nanti kalau nyampe ya. Tapi saya fokuskan untuk ini mempelajari bagaimana preinstalasi atau program yang kita pakai ya. Nanti menggunakan apa? Bisa kalian kita tutor sebentar. Sambil nanti kalau ada waktunya saya sampaikan tentang ini targetnya 2 pertemuan ya. Harapannya ini untuk briefing awal dulu. Nanti di pertemuan 2 algoritma. Aslinya kalau algoritma tidak perlu praktek aslinya. Jadi kalau biasanya ada mata kuliah, kalau kemarin-kemarin itu masih ada teori bahasa pemrograman. Di kurikulum kalian itu tidak ada mulai yang angkatan 22 itu. Ini biasanya kita sampaikan di teoritisnya. Tapi tidak apa-apa nanti kita sisipkan di waktu pas praktek ya tentang membuat algoritma. Tapi tidak berfokus ke ini ya. Kalian memahami alurnya seperti apa dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Oke, kemudian CPMK yang berikutnya menjelaskan perbedaan tipe data, kemudian operator, variabel, konstanta gitu ya. Nanti di pertemuan 3 dan 4 sudah menggunakan aplikasi bahasa pemrograman ya. Sampai dengan pertemuan ke-15 ya. Itu saya kira untuk materi yang nanti akan kita bahas. Di sini ada materinya, materi tiap pertemuan sudah ada detail dan sudah ada pembobotan untuk nilainya ya dari untuk sebelum kelihatannya belum saya upload ya HPS-nya. Oke, nanti saya upload setelah kuliah ini. Jadi sebelum UTS ada 50%, setelah UTS juga ada 50%. Porsinya total untuk materi selama 14 kali pertemuan ada 100%. Oke, saya kira itu terkait dengan RPS. Ada yang mau bertanya tentang RPS dulu? Silakan. Belum ada ya? Oke, belum ada. Sekarang kita coba karena namanya mata kuliah itu pemrograman komputer. Apa itu pemrograman komputer? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman jurusan
komputer di STM-nya ya. Atau mungkin sedikit kemarin sudah disampaikan di TI gitu. Apa itu bahasa pemrograman komputer gitu? Ada yang mau memberikan idenya, silakan. Silakan. Apa itu bahasa pemrograman? Atau aplikasi bahasa program dulu itu apa itu? Aplikasi untuk apa itu? Ada ya? Kalian tipe pemalu ya, harus dipanggil ya. Oke, kalau harus dipanggil. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Siapakah NIM 2? NIM 2 itu siapa? Tanggal 2, Cahaya Saidina. Ada enggak Cahaya Saidina ini? Cahaya Saidina hadir? Enggak ada. Cahaya enggak ada. Bulan 3. Tita Amelia. Ada Tita? Tita Amelia. Juga enggak ada. Ya wes yang aktif aja. Abizet. Siapa ini Abizet? Monitor enggak ada. Nah, apa itu kira-kira bahasa pemrograman ini? Bahasa pemrograman ya Pak. Apa kira-kira? Bahasa pemrograman itu kalau dari saya Pak seperti bahasa yang ada di elektronik Pak untuk melakukan perintah di suatu alat. Kalau fungsi aplikasi bahasa pemrograman itu apa? Menurutmu? Menurutku itu semacam untuk sensor gitu Pak. Arduino Sensor. gitu. Arduino. Ya, Oke, Pak. oke. Untuk definisi banyak sekali yang bisa kalian pakai ya untuk mendefinisikan apa itu bahasa pemrograman ya. Kalau menurut apa ChatGPT ya kita coba mengikuti tren ya. Apa itu bahasa pemrograman? Menurut AI-nya ChatGPT ya itu mendefinisikan bahasa pemrograman itu sebuah aturan atau notasi ya atau sintak tadi ya untuk menentukan instruksi. Jadi tujuan bahasa pemrograman itu untuk menginstruksikan komputer untuk mengerjakan task tertentu ya, mengerjakan tugas tertentu ya. Dia akan menghasilkan output yang akan diinginkan. Lah output ini kemarin kalau di pembahasan perangkat keras itu kan sebagai kita manfaatkan sebentar share screen saya belum ada. Oke. Output tadi bisa berubah atau bisa berbentuk sebuah informasi ya. Ya contoh kalau di kaitannya dengan si Ato itu kan coding ya. Di dalamnya ada perintah-perintah. Perintah untuk apa? Satu ya kaitannya dengan kegiatan keakademikan. Oh, untuk memberitahukan mahasiswa mengetahui beberapa informasi mata kuliah di semester X gitu ya. Kemudian mengetahui juga siapa dosen dari mata kuliah yang ditawarkan. Setelah melakukan kegiatan kearasan, nanti untuk mengetahui, untuk menampilkan kira-kira jadwal kuliah yang telah dijadwalkan dari pihak universitas, kemudian dikomunikasikan, diinformasikan ke mahasiswa itu seperti apa. Jadi intinya adalah isi di dalamnya ya sintak atau coding yang digunakan untuk memberikan perintah instruksi komputer atau mesin untuk melakukan tugas menghasilkan. Nah, kenapa ini disebut mesin ya? Kenapa enggak komputer saja gitu ya? Karena bahasa pemrograman itu bisa ya kaitannya itu di mikrokontrol ya. Itu kan dia akan ngisi perintahnya itu yang nanti akan dijalankan oleh IC microcontroller. Ya, maka di sini disebut ada mesin ya.
Kemudian ini, bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan apa? Software, aplikasi. Aplikasi ada yang sifatnya berbasis web, ada yang tidak ya. Tapi kalau perkembangan sekarang untuk generasi 3.0 kebanyakan berbasis website ya. Kemudian ada game, sistem operasi ya, kemudian browser, membuat software aplikasi itu sendiri. Itu semua bisa dimanfaatkan dengan bahasa pemrograman yang tepat. Ya. Jadi ada beberapa pembagian bahasa program yang berfokus ke ada yang membuat software, ada yang bisa membuat game, sistem operasi, aplikasi, browser dan sebagainya. Ya. Oke, bahasa pemrograman memiliki sintaknya, struktur yang unik serta terdiri dari sejumlah kata kunci ya. Operasi aritmatik itu operator yang nanti kita pelajari, kemudian variabel, variabel itu apa nanti kita pelajari. Struktur pengendali atau kontrol, perulangan gitu ya. Yang berbeda termasuk di dalamnya contohnya ada Java, Python ya. Nanti kita akan pelajari ini C++. Menurut survei bahasa pemrograman C++ ini tahun 2020 itu masih menyandang peringkat keempat ya dari bahasa program yang sering dipakai tahun 2020. Nah, peringkat 4 itu berarti kan maksudnya masih termasuk populer ya. Oke, sekarang jenis bahasa pemrograman apa saja? Kalau lihat dari referensi ChatGPT ini, bahasa pemrograman itu aslinya ada yang utama itu ada 3 ya, 3 level. Jadi ada bahasa pemrograman low level programming language itu namanya, atau bahasa pemrograman tingkat rendah. Kemudian ada bahasa pemrograman menengah, middle, ya, mid level programming language. Yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi. Ya dari aplikasi ini nanti terbentuk ada bahasa pemrograman OOP, ada pemrograman prosedural dan sebagainya. Jadi fokusnya ada 3 ini. Low level programming, kemudian mid level programming sama high level programming. Nah, posisi kita C++-nya di mana? C++ posisinya di mid level programming. Jadi kalau yang low level programming ini masuk ke bahasa assembly ya. Bahasa assembly langsung dikenali oleh mesin itu ya. Yang terdiri codingnya 0 dan 1 ini ya. Ini sulit dipelajari bagi yang belum expertnya. Kemudian yang bahasa mid level programming ini yang sudah bahasanya sudah bahasa Inggris keseharian ya. Dan nanti dia masih membutuhkan yang namanya compiler ya. Compiler. Kemudian yang high level programming ya. Ini salah satu contohnya ada Python, ada nanti PHP yang nanti kita sampaikan di perangkat keras setelah UTS nanti. Itu masuk ke high level programming. Artinya bedanya apa? Dia memberikan abstraksi yang lebih tinggi dan lebih mudah untuk dipelajari ya dari bahasa pemrograman tingkat menengah. Jadi bahasa yang C++ ini bahasa yang agak apa namanya? Agak prosedural, harus terlalui melalui step by step ini. Kalau yang high level programming itu bahasanya lebih simpel, ya, lebih simpel karena nanti yang menerjemahkan ada yang namanya interpreter. Tapi kalau di bahasa mid level programming itu menjalankannya harus di compiler dulu. Compiler itu apa loh maksudnya? Karena tadi membuat coding C++ itu kan menggunakan bahasa Inggris atau nanti dikombin identifier-nya menggunakan bahasa sendiri ya. Itu nanti akan di compiler dulu, diterjemahkan dari bahasa Inggris atau bahasa programmernya tadi kalau menggunakan bahasa maksudnya bahasa Indonesia itu komen-komennya ya. Sedangkan sintaknya tetap semua bahasa Inggris. Itu akan diterjemahkan ke binary code ya. Binary code itu yang terdiri dari 0101 gitu ya. Baru nanti dari binary code itu akan dijalankan oleh komputer atau mesin untuk dijalankan instruksi sesuai dengan coding yang telah diberikan atau perintah yang telah diberikan lewat sintak yang ditulis di text editor atau program editornya aplikasi tersebut ya. Oke, itu terkait dengan bahasa pemrograman ya. Kemudian kita fokus ke bahasa C++ ya. C++ ini merupakan apa istilahnya perkembangan dari bahasa C dengan
dia bisa difasilitasi menggunakan kelas ya. Jadi nanti ada bahasa pemrograman prosedural, ada namanya pemrograman berbasis objek ya. Pemrograman berbasis objek beda kalau dianalogikan itu akan berbeda dengan bahasa pemrograman prosedural ya. Bahasa C++ ini bisa menangani dua-duanya ya. Bisa menangani bahasa pemrograman prosedural, juga bisa menangani yang pemrogramannya atau apa namanya metodenya menggunakan berbasis object oriented programming. Seperti kalau di Python itu bukan prosedural, tapi basicnya adalah OOP, ya non prosedural. Sama di PHP juga tipenya nanti non prosedural. Oke, itu sekelumit tentang bahasa program ya tingkat-tingkatannya. Untuk fokusnya beda-beda. Jadi untuk bahasa C itu lebih fokus karena dia bisa punya keunggulan langsung bisa berinteraksi dengan hardware ya. Hardware langsung, maka kebanyakan menggunakan C, bahasanya dari bahasa C++. Tapi yang high level ini biasanya untuk lebih ke ini ya, bagaimana membuat sistem operasi, bagaimana membuat script game dan sebagainya. Cuma ada sih aplikasi dari C++ yang digunakan untuk game juga. Cuma langkahnya mungkin lebih panjang kalau ketimbang dengan menggunakan bahasa high level programming. Oke, strukturnya seperti apa dari bahasa C tersebut? Sejarahnya saya kira perlu enggak ya? Terlalu lama lah. Oke, ya udah sekilas saja ya. Oke, untuk sejarah singkat dari bahasa C, dikembangkan tahun 72 ya bahasa C tersebut. Kemudian oleh siapa ini? Brian ya. Bell Labs ya. Kemudian ditulis sekali pertama oleh Brian B dan sebagainya. Kemudian dikembangkan C++ itu tahun sekitar 80-an ya. Dia ketambahan ada C with classes ya semboyannya itu. Semboyannya untuk bahasa C bahasa C ditambahkan dengan kelas. Maksudnya dia bisa menggunakan bukan prosedural, tipe dari pemrogramannya menggunakan berbasis objek ya. Oke, kemudian perbedaan antara bahasa C dan C++ tadi. Kalau C++ belum OOP ya. Kalau C belum OOP, kalau C++ sudah OOP. Kemudian, oh ya tadi saya bilang ada compiler sama identifier ya. Bedanya apa? Kalau yang tadi mid level programming, bahasa C itu butuh compiler. Tapi kalau high level programming, kayak seperti Python, ada PHP itu menggunakan interpreter, bukan interpreter, tapi interpreter. Nah, bedanya apa antara keduanya? Kalau compiler, ya compiler itu suatu program penerjemah dari bahasa atau source code tadi, bahasa yang ditulis oleh user menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih ke dalam bahasa code ya, secara keseluruhan program. Nah, kita akan diterjemahkan dari A sampai Z-nya. Nah, interpreter itu menganalisa mengeksekusi setiap baris dari program tanpa melihat akses keseluruhan. Jadi begitu dijalankan satu baris, dia diinterpreterkan ya. Ya. Menganalisis, mengeksekusi baris tiap baris. Jadi nanti contoh kayak di PHP itu ya. Kalau interpreter begitu dijalankan, nanti baris berapa yang error, kalau itu error tidak bisa ke belakangnya. Gitu. Kalau compiler itu keseluruhan. Jadi contoh ada codingnya 300 gitu ya, 300 baris coding. Itu akan dianggap satu kesatuan. Kalau belum berhasil tidak bisa jalankan. Tapi kalau yang interpreter, contoh ada 10 coding. Coding 1 sampai dengan 7 bisa jalan. Nah, tetap akan ditambahkan. Tapi baris 8 saja yang semua belum masih terjadi error ya. Dia akan stuck di sana. Tapi baris sebelumnya masih bisa dijalankan. Tapi beda kalau compiler, kalau dia satu kesatuan, kalau ada yang error satu saja, dia tidak bisa dijalankan. Dan hampir identik biasanya compilernya itu biasanya kalau kita menggunakan suara saya terdengar tidak? Secara sini agak bising ini.
Mau video masih terdengar jelas ya? Pak. Oke, kita lanjutkan karena ini Kurang agak jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Cek satu. Oke, kita lanjut. Nanti kalau kurang jelas di komen ya. Perbedaannya lagi kalau di lebih detail, kalau compiler ini menerjemahkan secara keseluruhan, menerjemahkan instruksi per instruksi, nanti per baris. Bila terjadi kesalahan kompilasi, maka source program harus diperbaiki dulu sebelum baru dikompilasi ulang ya. Kalau interpreter bisa bila terjadi kesalahan interpretasi dapat langsung diperbaiki di baris tersebut saja. Kemudian dihasilkan objek program, yakni biasanya executed program itu atau application kalau di dalam Microsoft itu ada tipe file yang exe itu ya, application file. Kalau di ini ya dihasilkan objek program. Objek program nanti bukan executable. Kalau tergantung kalau di PHP itu nanti bisa langsung dibuka di browsernya. Jadi bukan executed file program ya. Kemudian dihasilkan ini tadi sudah dihasilkan scattered program juga bisa. Yang Python ini juga esensinya hampir sama dengan ini. Ini kesamaan salah satu kesamaan compiler dan interpreter ya. Tapi tidak selalu interpreter itu executed program ya. Kadang ya, tadi kalau dia memang berbasis web ya dia di web. Kemudian proses pengerjaan program lebih cepat ya. Codingnya dalam mengeksekusi program itu lebih lambat kalau menggunakan interpreter. Source program tidak dipergunakan hanya bila untuk memperbaiki saja. Ya ini, source program harus terus digunakan. Jadi bedanya itu compiler dan interpreter. Kalau source code-nya hilang, ya bisa dieksekusi. Tapi kalau compiler codingnya hilang, contoh kita membuat coding C++ menggunakan ekstensi CPP gitu ya. Waktu di compiler menjadi contoh latih.cpp. Begitu di compiler menjadi latih.exe gitu ya. Exe-nya masih, tapi yang latihan CPP-nya hilang, tidak masalah kalau menggunakan compiler ya, karena yang dieksekusi adalah executable programnya yang esensi exe tadi. Kemudian keamanan dari program lebih terjamin. Ini keamanan dari program kurang terjamin karena harus ada source code-nya ya, sumbernya harus ada. Maka masih memungkinkan untuk dibuka orang lain dimodifikasi. Oke, itu sedikit kelebihan dan kelemahan dari masing-masing tipe compiler dan masih ingat tadi untuk yang compiler tadi apa? Yang middle level ya, programming seperti contoh C, C++ ya, Pascal, Turbo C gitu ya. Sama kalau yang interpreter itu yang high level jenisnya. Jadi nanti kita gunakan yang compiler karena kita belajar C++. Sebelum nanti bisa dijalankan ke ini program jadinya seperti apa. Kini saya kira untuk algoritma, saya sampaikan dulu ke program yang dipakai untuk membuka C++ dulu ya. Nanti kalau nyanda tak sedikit sampaikan tentang algoritma atau diagram alirnya. Oke, mungkin sudah sedikit ada gambaran terkait dengan C++ ini. Ya, oke, kita coba cara mengaktifkan program atau program yang dipakai apa? Program yang dipakai untuk C++ itu banyak ya. Kalau kalian cari di Google ya. Google. Kita bisa memakai banyak sekali aplikasi ya. Ada yang namanya Turbo. Ya ini Turbo C. Turbo Pascal ini. Dashboard namanya. Ini kalau dicari di Google Play juga ada ini. Turbo C apa kemarin saya lupa, pernah install saya. Turbo sebentar, tak carinya di HP. Ini buatan orang India nih kelihatannya upload nih. Turbo. Turbo C Droid ya, itu bawaan ya Gendrasing gitu. Ada juga yang tadi saya bilang yang sekaligus ada tutornya itu di ini juga ada ini yang buatan dari pengembang profesionalnya sebentar.
ditawarkan oleh coding programming ini buatan publish siapa ini? Sebentar. Saya lupa ini. Sebentar. Programming Hub ya. Programming Hub itu juga banyak sekali kalau kalian cari di Play Store. Itu dia memberikan apa istilahnya kursus ya seperti kuliah itu ya. Nanti bersertifikat banyak sekali itu aplikasinya. Bisa ada Python, ada C++, ada HTML, JavaScript banyak sekali. Kalau kalian ingin mencoba ya ada C++, kemudian ada juga Java, JavaScript, kemudian ada SQL gitu ya. Banyak sekali. Bisa kalian pakai. Itu tapi cuma itu tutorial ya, tutorial. Tapi kalian tidak bisa mengetik codingnya. Kalau ingin mengetik coding tadi pakai yang turbo apa Droid tadi. Ya, gratis, tidak berbayar. Itu sama dengan turbo ini, Turbo Pascal. Ya, jadi kita bisa membuat ya cara mendownloadnya bagaimana Pak? Cari aja di Google. Nanti DOSX ini. Jadi berbasis bentar, Turbo Pascal. Ini Turbo Pascal Windows ini dari sourceforge.net ini juga bisa kalian pakai. Bisa ini yang tampilannya seperti ini. Jadi kayak underdose ini memang lama. Ini karena bahasanya mid level itu tadi sekitar tahun 80-an. Jadi tampilannya tidak seperti kalau kita mendesain menggunakan Python dan sebagainya ya. Ya ini tampilannya kayak dulu ada Windows 3.2 itu ya di awal generasi Windows ini. Yang waktu menggunakan underdose-nya, DOS operating system ini. Tampilannya seperti ini. Oke, itu Turbo Pascal bisa kalian pakai. Atau bisa juga menggunakan ini Golan C++. Ini agak lumayan agak lebih baru ya ketimbang Turbo C tadi. Tampilannya hampir ya lumayan. Ada warna-warninya juga bisa di blok dan sebagainya lebih fleksibel ketimbang yang tadi ya. Cara dulunya gimana? Ini juga bisa kalian cari di search engine ya. Download apa tadi Golan ya. Golan C++. Sesuaikan dengan bit. Tadi kebetulan ini 32 bit ini karena dia installnya di x86 semua. Ini bisa dari develop reader ini. Kemarin saya cari di mana ya? Cari yang sesuai. Ya dipakai ya seri terbaru ya. Tapi seri lama pun bisa dipakai. Ini kemarin saya ambil dari sini. Download ini seri berapa ini? Nah, ini dia plus compiler. Jadi tidak. Tapi kalau kalian bisa juga menggunakan Sublime, tapi butuh compiler lagi tambahan. Tapi saya kira nanti akan rumit ya kalau kalian tidak jadi satu antara teks editor codingnya, coding editor sama compiler jadi satu nanti lebih. Nanti mungkin kalau sudah menginjak setelah UTS mungkin sudah familiar dengan ini, silakan ganti program yang lain. Ini ya Turbo CC. Kemudian jadinya seperti ini. Cara install saya kira tidak perlu ditutorkan ya. Perlu enggak? Tinggal di double klik next sudah jadi. Tidak perlu settingan apapun. Beda kayak kemarin kita install Proteus ya, yang filenya besar. Kalau biasanya bahasa pemrograman untuk text editor ini kecil-kecil filenya. Oke, kita coba. Ya, bagaimana teman cara menjalankannya gitu ya. Biasanya kita cari dengan Hello World ya. Di dalam pengetikan sebuah coding, nanti setelah dibuka ya, pertama kali ada namanya header program ya. Header program. Oke.
Ini tampilannya di oke. Ini tampilan layout menunya. Sebentar. Saya off-kan dulu. Nah, ini ada menu bar, toolbar ya. Saya kira sudah familiar ya. Kemudian di sini ada jendela message. Kalau seumpama nanti kalian compile dan sebagainya berhasil atau tidak, message-nya ada di sini di bawah. Kemudian di sini ada status bar. Ini jendela editor codingnya. Terus nanti kalau dijalankan dia ada membuka comment prompt-nya. Oke. Ini fungsi-fungsinya juga sudah ada keterangannya. Nanti saya upload materinya. Oke, struktur bahasa C++. Oke, sebentar sampai sini ada yang mau bertanya dulu atau tidak? Ada yang ketinggalan tidak tadi? Kalau ada silakan di sela ya penjelasan saya. Oke, saya nerangkan paling sampai jam 2 untuk pengantar dulu. Oke, struktur program C++. Dia terdiri dari karena ini kita manfaatkan OOP ya, yang berbasis OOP dan prosedural jadi sekaligus. Jadi bahasa C ya harus diawali oleh namanya header ya, bentuk include ini, file header. Maksudnya apa file header itu? File header ini adalah suatu file yang digunakan untuk mengeksekusi perintah yang ada di dalam mainnya nanti. Dia mengikuti dari file header. Ya. Ini ada contohnya apa? Ini ada include file namanya Conio. Header itu biasanya ekstensinya H. Tahu ya ekstensi itu namanya dot. Jadi nama file apa dot apa. Kayak kalau kita membuat file Word ini ya. Biasanya ekstensinya kan DOC untuk yang 2023 gitu ya. Yang 2003. Kalau yang docx itu sudah mulai 2007 ya. 2007 ke sini sampai 2019 itu sudah .x ya. Docx .docx ya. Ini namanya ekstensi. Dan untuk file header itu ekstensinya H semua. Dan bagaimana membuat file headernya nanti ada kita pelajari di akhir ya. Ada Conio, ada Ustream ya. Ustream itu digunakan untuk nih mengeksekusi cout dan get ch itu fungsi ini itu ada di dua file ini. Jadi kita bisa memanukan cout, get ch itu dari dua file tersebut. Ya. Kemudian ada main di sini ya. Main kurung buka buka tutup ya ini main kurung biasa tutup biasa. Kemudian di dalam sini ini namanya fungsi ya. Kalau nanti kita pelajari juga di fungsi dan prosedur. Ada main kurung kurawal buka kurung kurawal tutup ya pernyataannya ada di tengah-tengah sini. Oke, sebagai contoh ini kita biasanya Hello World ya. Koniyuha Ustream. Ini STD-nya tidak usah. Nanti say hello. Si out-nya adalah hello world. Ya, biasanya untuk pertama hello world. Hello world. Hello world. Kita coba simpan ya. Latihannya kita save. Save as saja ya. Save as ini default-nya dia ada di C. Mana di C bin? Ya di bin-nya sini. Itu letak posisinya sebentar saya kalau lupa ini. BGI B5. Nah, ini C BC5 bin. Nah ini C BC5 kemudian di sini bin. Kita lihat coba ya hello. Pertama kita buka hurufnya hello. Ekstensinya apa? Ekstensinya kita simpan menggunakan CPP ya atau titik .c ya. Kita pilih yang CPP, koma titik C untuk menyatakan bahwa kode yang kita tulis itu bisa tipenya adalah C++. Aslinya untuk text editor ini banyak ya. Ada yang bentuk apa ini? Dynamic library, kemudian BMP, Eco Core ya kita pakai ini. Ya. Oke. Kita save ya, namanya Hello CPP. Untuk menjalankannya bagaimana? Untuk menjalankan coding ini ya, menjalankan coding ini silakan tinggal di ini debug ya. Kemudian debug, kemudian run ya.
Nah, ini prosesnya. Nah, nanti, oh ya, disarankan nanti kalau karena ini menggunakan executive program ya. Nanti kalau kalian gunakan apa, nanti akan dianggap virus biasanya. Maka di-off-kan saja antivirusnya. Antivirusnya sementara di-off-kan dulu, silent. Sampai 10 menit dulu aja. Atau sampai restart juga tidak apa-apa ya. Oke, jadinya seperti ini. Karena dia ya ini jadinya kalau tadi hello.cpp kelihatan ya kalian. Nanti dia jadinya hello.exe. Tadi kita bicara compiler itu. Jadi kalau hello.cpp-nya hilang, hello.exe-nya bisa kalian eksekusi, kalian jalankan. Ini hasil programnya. Setelah dilewat compilernya tadi. Nah, oke, kita tutup saja hasilnya. Lah, perintah hello world tadi perintahnya muncul dari ini. Cout ini. Cout hello world. Kita ingin menampilkan cout. Itu untuk di layar ya. Aslinya untuk menampilkan di layar banyak sekali, ada cout, ada print dan sebagainya. Nah, ini hello world akan tampil di sana. Di sini. Oke, penjelasannya dari hello world ya. Include either ya, perusahaan ini menggunakan beberapa perintah. Nanti ada cout ini kebetulan untuk ini ya, Ustream ya, itu Ustream. Main formula dari program utama, kemudian tanda kurung buka, kurawal buka dan tutup itu tandanya untuk pernyataannya. Kemudian get ch kurung buka kurung tutup merupakan sebuah ventilator, kemudian makprosis untuk menahan dan menampilkan hasil. Diakhiri oleh ini. Nanti yang akan kita pelajari menggunakan CPP di baris pernyataan kita gunakan, kita fungsikan pakai get ch kurawal ini juga sudah fungsi yang ada di dua file header ini. Ya. Cuma saya tidak hafal header yang mana ini, pakai stream atau new gitu ya. Nanti pelajari di headernya. Oke, saya kira itu untuk coding awal untuk C++-nya. Kalau pakai turbo C-nya bagaimana? Ya sama ya. Coba kita buat new. No name-nya apa tadi? Include ya. Include. Oke, untuk mempercepat waktu saja ya. Kita dari Notepad. Oh, ternyata ada pasta. Ya udah kita. Lebih enak ini atau lewat bulan ya? Kalau bulan bisa copy paste. Oke, kita coba include D, New dan H. Kemudian include yang kedua Ustream. Untuk anak ini bahasa pemrograman ya, jangan sampai diminimalisir copy paste ya, karena cara mempelajari coding itu dengan mengetik ya, nanti tahu masalahnya di mana, nanti akan terbiasa dalam membuat sebuah coding. Cout simpan sebentar, ini bisa, oh ini pas ternyata ya, sebentar, turbosi ekstensinya bisa pilih enggak ya? Karena kebanyakan saya pakainya yang ini, yang bulan ya, bulan. Coba ini
tipe C++ pakai Turbo Pascal bisa enggak kita coba sekalian ya. Bentuknya pas. Apa coba ya. Ini letak posisinya ada TWDAS. Coba. Oh, ternyata bukan. Pakainya bulan ya, tidak usah pakai dashboard. Ini khusus program Pascal bahasa C ya. Kita pakai bulan. Pakai bulan C++. Ya, pakai di sini. Nanti untuk pengantar pertemuan 2 sampai dengan ke-15. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Pengantar saja untuk skrip C++-nya dulu. Sebelum nanti kita pelajari bagaimana membuat variabel, bagaimana operator dan operator dan komen ya, komentar ya, komentar di dalam bahasa C++. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, kalau belum tak kasih pengantar untuk algoritmanya dulu. Algoritma itu apa? Algoritma di dalam definisi umumnya itu merupakan urutan instruksi atau prosedur yang terdefinisi dengan jelas secara logis untuk menyelesaikan masalah atau menentukan suatu tugas. Bisa untuk dari segi teknis untuk menerangkan ini apa? Alur ya, alur dari awal sampai dengan akhir ya. Terdiri dari langkah yang terurut dan dapat dieksekusi serta menghasilkan output yang tepat ya. Kemudian sifatnya dari algoritma apa harus ini jelas ya. Jelas, efisien dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada ya. Sering digunakan untuk pemrograman komputer. Jadi tidak bisa dilepaskan algoritma dengan pemrograman komputer. Maka nanti di tugas akhir biasanya yang kaitannya dengan pemrograman atau mikro itu harus membentukkan algoritma atau diagram alurnya. Nah, rotasi algoritma itu bisa berupa macam-macam. Bisa dalam notasi pushcode, ada bisa disimbolkan dalam diagram alir ya, atau flowchart nanti yang notasi algoritma yang menggambarkan urutan langkah-langkah yang menggunakan simbol-simbol seperti persegi panjang, kemudian diamond ya, belah ketupat kalau Indonesia ya, kemudian panah, kemudian nanti ada lingkaran ya, untuk membuat start stopnya. Oke, kita tidak pelajari semua, hanya yang diagram alirnya saja. Algoritma yang kaitannya dengan diagram alir atau flowchart itu simbolnya ada beberapa macam ya. Simbolnya ada beberapa macam. Dari uraian algoritma itu harus aslinya ada uraian deskripsi ya dan simbol. Kita ke simbolnya dulu. Simbol dari diagram alir itu sendiri macam-macam ya. Ada yang bentuknya seperti ini ya. Ada atas bawah itu lurus, kanan dan kiri itu setengah lingkaran ya. Itu untuk terminal yang menyatakan awal akhir. Di sini juga ada ini. Ya biasanya teman-teman pakainya yang flowchart bisa gunakan insert, ada shape, ya ini ada flowchart. Yang ada terminal, coba kita cari terminal. Nah, ini terminator ini ya. Fungsinya untuk start dan stop, ya akhir, awal dan akhir. Kemudian proses melambangkan suatu pengolahan data. Jadi kalau ada proses, simbolnya adalah apa? Persegi panjang ini ya. Di sini juga ada mana flowchart persegi panjang. Ya ini proses. Kelihatan ya, fungsinya is currency limit. Ya ini ada di sini. Yang membuat flowchart pakai simbol BUT juga sudah cukup aslinya. Kemudian untuk inisialisasi awal gitu ya. Inisialisasi awal ini kaitannya mungkin dalam proses pemrograman yang prosedural. Sebelum dipakai itu harus ditetapkan dulu tipe datanya apa, kemudian nilainya berapa. Kalau di dalam mikro apa? Penempatan pot sekian itu input atau output. Ya. Kemudian kita membuat
variabel apa, tipenya apa, nilainya berapa. Itu inisialisasi awal ya. Kemudian ada on-page konektor, ada lingkaran bulat ini. Penghubung dalam satu, jadi kalau flowchartnya alurnya panjang gitu ya. Dalam satu halaman, kalau kan flowchart itu biasanya ke bawah ya, ke bawah. Kalau semama kok masih kosong kanannya masih bisa dilanjutkan ke kanan. Kalau ingin dilanjutkan jangan garis ya. Garis langsung ke sebelah kanannya, tapi kita gunakan simbol ini, simbol lingkaran. Jadi penghubung satu halaman yang sama. Kemudian tapi kalau meneruskannya alur flowchartnya di halaman berbeda, bukannya lingkaran tapi simbolnya ini off-page connector. Kalau di on-page connector ini off-page connector ya. Kemudian flow lines ya menunjukkan arah dari pekerjaan. Biasanya mungkin dari start nanti inisialisasi awal gitu. Antara start ke inisialisasi awal nanti menggunakan garis. Garis dikasih panah biasanya. Ini kebanyakan garis saja. Yang benar garis diikuti panah. Kemudian predefine ya, sebuah program yang terpisah yang dapat dipanggil dari main program. Ini jarang sekali jarang dipakai ini. Yang paling sering ini ini. Oh ya tadi ini belum ya. Input output yang mewakili nilai input dan menuliskan outputnya. Nah, kemudian tambahan yang tidak ada di sini tidak ada namanya display. Jadi kalau di kaitannya apa ditampilkan kalau outputnya tidak biasanya teman-teman yang mewakili didisplaykan di layar LCD itu simbolnya aslinya bisa menggunakan ini ya input output karena dia bisa berfungsi input output. Tapi teman-teman kadang ada yang pakai ini di shape flowchart itu ada yang namanya display ya. Mana display ini? Display. Sampingnya kanan. Preparation bukan. Nah ini. Ini display biasanya bisa juga pakai ini. Tapi yang paling sesuai kalau dengan teoritisnya diagram alir, input output bisa kalian gunakan seperti ini. Oke, kemudian yang ini decision ya. Tahu ya decision itu apa? Pilihan ya. Jadi kalau yang lain itu inputnya satu, outputnya satu dari sini semua ini. Ini semua sampai ini on page-nya juga sama, inputnya satu, outputnya satu. Ya, di lingkaran sana. Kemudian yang ini, yang identitas awal juga sama, input satu output, ini juga proses juga sama, garis yang masuk ke sini sama garis yang keluar itu sama satu-satu. Tapi kalau decision itu satu input, kondisinya nanti bisa benar dan tidak. Maka outputnya yang lebih dari satu itu hanya decision. Oke, contohnya apa? Oke, contohnya. Kaidah umum dalam membuat flowchart ya ada input, proses dan output. Ya, ini umum. Jadi dimulai nanti sebelum diinput biasanya start ya, start kemudian inisialisasi awal dulu baru nanti diinput ya. Oke. Atau start, read, proses, write, end gitu ya. Itu kalau pushcode ya, menggunakan pushcode urutannya seperti ini. Oke. Contohnya berkaitan dengan membersihkan bak mandi ya, ini ada contohnya. Bagaimana membuat alur membersihkan bak mandi ya. Oke. Untuk tidaknya ini kepotong, ini seharusnya masuk ke sini. Nih, ada simbol ini ya, coba saya kasih garis sebentar. Tadi kepotong. Nah, ini ibarat seperti sini. Jadi satu dimulai oleh start ya, menggunakan preparation. Ini terminal preparation kalau di shape-nya di sini masuk ke ini ya. Sebentar, preparation.
Oh sebentar, start ya. Start itu mulai ke terminal awal ya. Ya seperti ini. Terminal. Kemudian di sini cara membersihkan bak mandi berarti setelah caranya ya berarti langkah awal kan tentunya setelah datang. Ini asumsinya orang yang membersihkan sudah di kamar mandi ya. Langkah awal apa? Buka tutup dasar baknya. Karena ini judulnya membersihkan ya. Berarti kalau masih ada air harus dibuka dulu. Proses dia suatu proses disimpulkan oleh kotak. Setelah dibuka ya, setelah dibuka ngapain? Tentunya akan dilihat apakah air yang di dalamnya kosong atau tidak. Kalau baknya kosong ya berarti kan ya. Jika ya berarti ke bawah nih Y, yes. Ya, kemudian kalau tidak belum kosong ya dia balik sini. Ditunggu dulu sampai dengan baknya kosong. Jadi ngelut. Jadi kalau baknya kosong dicek. Cek lagi, bak kosong belum? Kalau belum, cek lagi, bak kosong belum? Jadi ngeluping itu namanya ya. Di sesennya sini. Kalau sudah bak kosong, airnya sudah tidak ada, baknya sudah kosong, tidak ada air, baru disikat dinding dan dasar bak. Itu sikat itu action ya, proses pembersihan atau proses menyikat dinding membersihkan. Kemudian setelah disikat ya, tentunya berlanjut ke langkah berikutnya yaitu disiram baknya. Kalau langkah itu dilakukan, apakah sudah bersih atau belum, gitu ya? Sama, kalau belum berarti siram bak lagi. Tapi kalau ini bisa bolak ke sini atau balik ke sini ya, itu boleh terserah. Oh, contoh kalau pasnya dia tidak di situ, pasnya dia di sebelah sini. Ini ditarik di sebelah sini juga, Pak. Contoh kalau belum bersih, perlu ada disikat dasarnya lagi ya. Silakan ini garisnya tarik ke sini. Ya. Tapi kalau dirasa sikatnya tadi sudah benar, tinggal dibersihkan saja, disiram saja ya, berarti kembalinya ke sini. Tergantung dari kondisinya. Ya. Oke, kalau disiram belum bersih ya, terus ini akan diulang. Disiram, disiram, disiram sampai bersih ya. Kemudian kalau sudah bersih apa? Lalu ditutup sumbat penutup bak dan hidupkan keran ya. Ini sudah proses. Kita prosesnya yaitu menutup sumbatan atau penutup tadi ya. Kalau ini bicara penutup ya, penutup dasar bak ini. Tutup dulu penutup dasar baknya, kemudian baru dihidupkan. Ini bisa juga dibuat proses yang berbeda. Jadi disumbat dulu penutup baknya, kemudian bawahnya lagi hidupkan keran, proses lagi boleh. Atau digabung juga tidak apa-apa. Kemudian ini tidak cukup ini, mau beralih ke samping sininya. Kalau beralih melanjutkan ya, maka dikasih ini simbol lingkaran ini. Karena dia melanjutkan ke one pix connector. Oke, sebentar ini baterainya putus cas. Sebentar ya. Sebentar saya baca pesannya apa ini. Kan di Duke. Kenapa kok ngetik NIM perbedaan Arduino sama bulan? Oh, Arduino. Arduino sama bulan. Arduino. Ini Arduino itu bahasa programnya yang dimaksud ya. Bukan mikronya ya. Bukan ya. Arduino itu bisa menggunakan hampir sama ya. Hampir sama untuk tujuannya mempelajari apa bahasa C. Cuma kalau Arduino dia bukan di running ya, tapi di compile langsung nanti untuk diisikan ke dalam IC. Tapi kalau bahasa C ya atau yang menggunakan bahasa C++ yang menggunakan bulan C++, ini untuk hanya untuk latihan menggunakan nanti hasil outputnya menggunakan
exe ya, action yang nantinya bisa langsung dieksekusi lewat sistem operasi. Jadi hasilnya output yang berbeda. Tapi sama-sama untuk mengetikkan coding ini bisa. Cuma outputnya yang kalau kita gunakan Arduino ya, Arduino kemarin kita gunakan AVR ya, bisa gunakan AVR. AVR. Udah ada Arduino. Kemarin sudah install, belum saya install ya. Oke, belum saya install ternyata. Nanti kita kalau sudah saya install tak kasih perbedaannya apa. Jadi lebih fokus ke sini. Dia outputnya langsung untuk diisikan ke dalam microcontroller. Tapi kalau bulan hasil setelah dikompilernya nanti dia langsung dieksekusi oleh sistem operasi berupa Windows kalau kita gunakan Windows. Oke, kalau ada lagi silakan dibuka mic-nya boleh atau di mute. Sampai mana tadi kita? Sampai apa tadi ya? Ayo, sampai mana tadi? Penghubung ya? Ini kok enggak pada monitor atau gimana? Ini sampai sini. Oke, penghubung antar PIX ya. One PIX ya, one PIX connector. Menggunakan lingkaran. Setelah disumba, dihidupkan kerannya, ya akan dilihat apakah airnya sudah penuh atau belum. Jika masih jika belum, ini T-nya kan kita di sini kan prosesnya ini ya, hidupkan keran ya. Artinya ini tidak bisa balik ke sini. Kalau sini berarti nanti yang nutup nyumbat lagi, hidupkan keran lagi kan tidak mungkin. Kerannya kondisinya kan masih terbuka ya, karena belum ada perintah untuk tutup. Jadi bisa kembalikan ke awal kondisi ini. Jadi ngecek terus, apakah sudah penuh? Belum. Kalau belum, lagi cek lagi apa sudah penuh. Sampai kerannya kan tetap buka terus ya. Dan tadi penutupnya kan sudah disumbat. Ya. Kemudian baru kalau sudah penuh, ya maka menggantikan air. Baru ini bukan stop ini stop ya, ini stop atau end boleh ya, start end tapi standar dari internasional itu start sama stop, mulai dan berhenti ya. Oke, kemudian contoh bagaimana mencari hasil pertambahan dengan rumus C sama dengan A kali B ini ya. Alurnya apa kalau ada soal ada C sama dengan A kali B. Tentunya kalau ada operator ini kan kita harus tentukan dulu. C kita anggap variabel yang mau dicari ya. Berarti yang harus ditentukan harus A dulu sudah ada ketemu, B juga harus sudah ketemu. Tapi kalau di dalam pemrograman, C itu karena nanti akan berisi sebuah nilai, maka harus dideklarasikan di awal, namanya prosedural ini. Maka di sini deklarasi awalnya disebut A, B, C. Walaupun C-nya masih 0 nilainya. Kemudian dioperasionalkan ya, satu prosesnya adalah membuat rumus C sama dengan A kali B. A-nya tadi sudah bernilai 3, B-nya bernilai 5. Ini operatornya menggunakan kali atau bintang. Jadinya ini print tadi kan bisa berfungsi sebagai ini ya, apa namanya kalau di dalam matematika itu apa? Jajaran ginjang kalau tidak salah ya. Jadi lurus, miring-miring ya, jajaran ginjang. Itu bisa dipakai untuk input dan output. Outputnya ingin print C, tampilkan C di layar gitu ya. Kemudian selesai N atau stop. Ya. Oke, itu saya kira untuk pengantar algoritma ya. Nanti setiap soal yang ada di bahasa C, ya ini kalau ada soal, nanti bisa kita buat algoritmanya. Algoritmanya mulai dari apa? Karena ini akan mempengaruhi tadi runtutan dari codingnya. Walaupun mungkin di awal kalau di bahasa C kan harus ada headernya, titik H-nya harus disematkan. Kemudian dideklarasikan variabelnya dulu. Kira-kira pusing belum? Sudah pusing belum untuk pengantar baru awal ini? Tidak ada yang jawab. Oke. Bingung, Pak. Masih bingung. Apa? Tanya apa? Silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Siapa ini? Natalia. Natalia Manting. Apa yang masih bingung? Coba tak review lagi. Sisi apanya?
Mau tanya apa? Algoritma atau cara buka programnya atau apa? Yang bingung apa? Yang programnya, Pak. Program ini, Golang C++. Ya, Iya, Golang Pak. C++. Iya, Pak. Cara menginstal atau cara mengetik? Cara membuka. Kalau cara menginstal, Kalau copy paste itu nggak bisa, Kak, Pak. Umpamanya yang kalau pas kita bulan C++-nya itu. kalau menggunakan bulan bisa di copy paste, tapi tidak disarankan. Dan nanti saya upayakan modulnya tidak bisa di copy paste. Harus diketik ya. Karena apa? Kalau kalian belajar contoh apapun itu, kalau kalian belajar dengan kita menulis itu akan membuat rekaman di otak kita. Ya, untuk mempelajari itu malah ikatkan apa ada istilah ikatlah ilmu dengan menulis. Ya, sama ikatlah coding dengan mengetiknya gitu. Jadi harus diketik. Jadi belajar coding harus ngetik. Tidak mungkin kita belajar coding hanya copy paste. Nanti rak teko ngene, tapi teko kecemplung nanti tahu bahasa Jawanya. Oke ya, harus ngoding. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mulai sekarang kalau ada yang masih males kalau membuat status saja rajin ya belajar coding seharusnya ngetiknya juga tambah rajin. Oke, gitu ya. Apalagi ada yang bertanya silakan. Sudah 1 jam lebih sedikit kaitan untuk menanyakan pengantar nih bahasa pemrograman. Udah ada yang tanyakan? Jadi algoritma tadi baru sebagian kecil ya, baru diagram Allen, nanti ada pushcode, nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada, saya kira kamu cara ada yang mau bertanya, silakan. Ya,